Halo, selamat siang. Balik lagi sama Black di sini di channel Panggil Aja Black. Ya, jadi semalam tuh saya habis nonton film Doraemon Stand By Me 2. Ini tiketnya masih ada. Udah robek sih. Nah, sekarang saya akan mereview film Doraemon Stand By Me 2 ini menurut saya. Karena saya bukan reviewer yang handal dan bagus, ya mungkin review saya kurang menarik. Tapi saya pengen aja gitu nge-review film ini kan, karena saya emang suka banget sama Doraemon. Nah, Doraemon Stand By Me 2 sesuai posternya aja dulu nih. Nah, posternya itu kan ada tulisan Obasang boku wa dare kao shiawase ni dekiru kana. Nenek, apakah saya bisa membahagiakan seseorang? Itu kata Nobita. Dilihat dari filmnya aja, dari posternya, dari tulisan di posternya aja, kalian bisa tahu ini film mungkin bisa memecahkan air mata kan, bisa nangis lah dari posternya aja. Nah, Doraemon Stand By Me 2 juga ini adalah kelanjutan dari film Doraemon Stand By Me 1. Tapi ada bedanya. Kalau Doraemon Stand By Me 1 kan Nobita ingin tahu dia nanti nikah sama siapa di masa depannya. Tapi di Doraemon Stand By Me 2 ini alurnya itu maju mundur. Jadi Nobita ke masa depan, Nobita ke masa lalu, pokoknya maju mundur lah ke masa lalu untuk menemui neneknya. Kan ada di trailer juga kan. Nah, di film ini juga kurang lebih 60% kalian akan dibuat nangis sama film ini. 40% bakal dibuat terbahak-bahak sama tertawa terbahak-bahak sama film ini. Soalnya ya lucu sih. Nanti di akhir saya kasih tahu scan paling sedih dan scan paling lucu. Untuk grafik, jangan grafik dulu, buat OST. Kalau misalkan di OST Doraemon Stand By Me 2 nggak kalah sedih sama OST Doraemon Stand By Me 1. Doraemon Stand By Me 1 kan OST-nya itu Himawari no Yakusoku, yang artinya janji bunga matahari. Di Doraemon Stand By Me 2 OST-nya ini judulnya Niji, yang artinya pelangi, bukan Niji Kiring Niji, bukan Niji band Indonesia. Niji yang artinya pelangi. Lagunya juga bisa kalian dengerin di Spotify, sama musik videonya juga udah keluar kok. Nanti saya kasih linknya di description. Nah, terus buat grafik, ya grafiknya 3D-nya bagus, enak dan memanjakan mata banget. Tapi waktu di scene dimana di masa depan itu banyak sekali iklan yang terpampang lah dimanapun pasti ada. Tapi ya penempatan iklannya itu menurut saya bagus, nggak ngeganggu mata sama sekali, nggak ngeganggu inti dari isi filmnya itu, nggak ngeganggu sama sekali. Jadi ya masih enak dilihat untuk grafiknya, karena grafiknya lembut juga. Menurut saya lebih enak dilihat grafik Doraemon Stand By Me 2 dibanding Doraemon Stand By Me 1. Terus juga di Doraemon Stand By Me 2 banyak alat-alat Doraemon yang baru-baru, yang mungkin baru dikeluarin alat-alatnya di Doraemon Stand By Me 2 ini. Terus juga kalian waktu nonton film ini, mungkin waktu di tengah-tengah awal filmnya itu kalian akan pusing gitu. Lah kok gini. Itu film ini sedikit bikin mind blow juga sih, bikin sedikit mikir di tengah-tengahnya, tapi ya nggak berat-berat banget. Tapi di akhirnya bakal dikasih tahu kok bisa gininya, bakal dijelasin nanti di akhir filmnya mau selesai. Oh ya, semalam tuh saya nonton di studio kan yang besar, yang bisa menampung 200 sampai 300 orang. Tapi semalam itu yang nonton cuma 9 orang. 9 sampai 10 orang lah, sepi banget. Makanya jadi saya bisa leluasa, bisa lebih fokus gitu nontonnya. Nah, buat film ini ya emang bagus sih, karena lanjutannya dari Doraemon Stand By Me 1. Oh iya, di akhirnya kan ada, di akhir film ini tuh ada tulisan Owari selesai. Ya mungkin gak ada film Stand By Me lagi lah, tapi film Doraemon bakal terus berlanjut. Film ini baru keluar aja, Doraemon udah mengeluarkan trailer baru untuk filmnya nanti yang di 2021. Pokoknya film
Doraemon bakal terus berlanjut, tapi buat Stand By Me mungkin sampai sini aja gitu. Karena udah tulisan Owari kan, emang udah ada nikahnya gitu, emang udah ada resepsi nikahnya. Doraemon udah nikah, Nobita udah nikah sama Shizuka. Terus di film ini juga kalian bakal ngedengerin suara indahnya Giant. Tunggu aja suara indahnya Giant waktu nyanyi. Oh iya, tadi saya mau ngasih tahu scene favorit saya. Scene favorit saya itu scene yang dimana ada dua. Ada scene dimana saya emang tertawa terbahak-bahak karena masih di bioskop sepi kan. Jadi saya bodo amat lah, tertawa ngakak aja bodo amat. Betul, saya nonton berdua sama temen. Tapi ya temennya juga jauh kan duduknya, emang sengaja misah jauh. Kalau nangis gak terlalu malu sama temen. Nah, scene yang pertama itu yang bikin terbahak-bahak di saat seorang Nobita dia bercosplay menjadi Jerome Pauline. Kalian bayangin Nobita bercosplay jadi Jerome Pauline, gimana jadinya? Itu scene dimana saya tertawa terbahak-bahak, gak bisa saya tahan, benar-benar saya ngakak kenceng itu. Ya diliatinnya bodo amat, pokok scene itu yang bikin saya ngakak kenceng banget. Yang kedua, scene tersedih menurut saya itu saat dimana pernikahannya Nobita. Itu scene tersedih. Emang sih 60% film ini kan tadi saya udah bilang sedih, bikin nangis. Tapi ya bagi saya itu masih nangis-nangis, apa sih, scene-scene yang masih bisa ditahan lah nangisnya. Cuman bikin mata berkaca-kaca, pingin nangis tapi masih bisa ditahan kan. Tapi di satu scene ini itu bener-bener air mata nggak bisa dibendung sama sekali. Bener-bener tiba-tiba air keluar, terus nangis sesegukan. Kayak gitulah nangisnya. Nangis sesegukan, nggak bisa ditahan sama sekali. Itu scene dimana pada saat pernikahannya Nobita, terus neneknya itu datang ke pernikahannya Nobita. Pokoknya itu scene paling sedih banget. Bener-bener saya nih seorang Black yang mukanya sangar. Ini mukanya sangar kan, nonton Doraemon nangis boy, nangis. Bisa tahu kan film ini sesedih apa. Menurut saya lebih sedih lah dibanding Doraemon Stand By Me 1. Doraemon Stand By Me 1 aja udah sedih, apalagi Doraemon Stand By Me 2 lebih sedih tentunya. Terus juga kalian di film ini kalian tuh bisa tahu kenapa sih Nobita dinamain Nobita. Itu ada artinya, nama Nobita itu dikasih sama bapaknya itu ada artinya, nanti dijelasin juga di filmnya. Saya lupa arti nama Nobita itu apa kan, soalnya saya di sini nonton nggak pakai subtitle ya, bener-bener lo harus ngedengerin pakai bahasa Jepang. Ya ngerti sih apa inti filmnya, ngerti apa yang diomongin tuh ngerti, tapi ya udah lupa lagi. Ya bener-bener filmnya ini buat orang seperti saya yang bahasa Jepangnya belum terlalu bagus, yang masih nggak bagus lah bahasa Jepangnya. Ini film yang mudah dipahami sama sekali, jadi saya nonton tanpa subtitle juga masih bisa menikmati filmnya. Pokoknya ini film yang mudah, yang enak ditonton, yang enak dipahami, mudah dipahami, walaupun tanpa subtitle. Apalagi pakai subtitle lebih bisa mendalami kali ya. Pokoknya ini film, saya pribadi nilai film ini itu 9,5/10. Kalian sebelum nonton film ini harus siap-siap dulu, banyak bawa tisu, karena filmnya emang sesedih itu, nggak bohong, sesedih itu. Di Jepang baru aja keluar, di Indonesia nggak tahu keluarnya kapan, mungkin 2-3 bulan lagi keluar kali, nggak tahu. Kalian jangan lupa juga nonton film ini, emang ini film yang wajib untuk ditonton. Tentunya banyak hal-hal yang nggak terduga juga di film ini. Ya, terima kasih untuk kalian yang udah mau mendengarkan review saya yang gak jelas ini, karena saya pengen bikin review-reviewan aja.
Ya, terima kasih udah mau nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Bantu saya terus untuk mengembangkan channel ini. Ya, terima kasih juga udah mau nonton. Banyak-banyak terima kasih yang buat orang yang mau nonton. Terima kasih. Dah, bye.